beragam-ragam perbedaan yang ada di lingkungan sekitar kita. Misalnya saja, dalam keberagaman kita di negara kita Indonesia ini memiliki perbedaan, baik itu perbedaan agama, ras, suku, budaya maupun bahasa. Tentu dalam perbedaan-perbedaan tersebut, tentunya ada faktor-faktor yang menghambat ataupun ada suatu konflik dalam suatu keberagaman tersebut. Jadi, bagaimana cara kita mengatasi konflik tersebut? Tentu kita harus dapat menghargai serta menghormati segala perbedaan-perbedaan yang ada di negara kita Indonesia. Khususnya saja dalam perbedaan agama. Tentu, di negara kita Indonesia ini memiliki 6 agama resmi, yaitu pertama agama Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Tentu dalam 6 agama tersebut memiliki tata cara ibadah dan tata cara keyakinan bagaimana agama Islam ataupun agama Kristen beribadah dalam suatu, misalnya saja agama Islam melakukan ibadah di masjid dan agama Kristen melakukan ibadah di gereja. Tentu dalam perbedaan tersebut kita sebagai agama yang terbelah pihak, misalnya saja agama Kristen, tentu kita harus menghormati dan menghargai bagaimana tata cara ibadah agama Islam yang ada di lingkungan kita. Begitu pula sebaliknya, agama Islam harus dapat menghargai serta menghormati bagaimana tata cara ibadah agama Kristen. Tentu dalam suatu keberagaman tersebut, bagaimana cara kita menghargai, tentu kita harus toleransi, harus memiliki sikap toleransi dalam diri kita, sehingga terciptalah yang namanya kerukunan dalam masyarakat tersebut. Misalnya saja lagi dalam perbedaan ras. Perbedaan ras ini tentu adanya misalnya saja perbedaan warna kulit. Misalnya saja ada orang yang berkulit hitam, ada orang yang berkulit putih. Bagaimana seorang yang berkulit putih tentu merasa bangga akan dirinya yang memiliki keindahan ataupun fisik yang lebih sempurna daripada ras yang berkulit hitam. Tentu kita sebagai orang Indonesia harus dapat menghargai ataupun tidak mencaci ataupun menyepelekan orang yang kekurangan fisik ataupun kekurangan yang berwarna kulit hitam tadi, ataupun orang yang berkulit hitam tentu merasa sedih ataupun merasa tersakiti atas perilaku yang orang berkulit putih tadi. Tentu dari itu kita sebagai peserta didik ataupun sebagai siswa harus dapat memiliki sikap toleransi dalam kita, sehingga kita juga dapat menjadi siswa yang beretika moral, sehingga dalam suatu pendidikan itu tentu adanya nilai-nilai yang diberikan oleh guru-guru. Bagaimana seorang peserta didik itu mampu menghargai serta menghormati antar sesamanya, baik itu terhadap orang tua, masyarakat, guru dan di sekolah, bahkan teman sebayanya. Itu saja. Setelah itu adanya keberagaman sosial budaya pada masyarakat. Untuk keberagaman dalam masyarakat ini tentu misalnya saja adanya suatu budaya-budaya yang ada di masyarakat kita. Misalnya saja dalam budaya masyarakat itu tentunya ada adat istiadat, ada adat pernikahan, ada adat pemakaman. Jadi kita sebagai masyarakat itu harus dapat berinteraksi serta memahami bagaimana tata cara ibadah, tata cara budaya-budaya yang ada di masyarakat kita, sehingga juga kita sebagai peserta didik pada masa yang akan datang tentu akan mengembangkan budaya-budaya tersebut kepada generasi berikutnya, kepada generasi yang akan datang. Maka dari itu, sebagai peserta didik yang memiliki sikap yang beretika moral tentu harus saling
menghormati serta menghargai keberagaman baik itu dalam lingkungan